Jadi gitu. Nah, berikutnya nih, kita mau lanjut dulu. Kita mau sambil lihat ada beberapa Q&A dulu aja nggak nih, kayak Oke, dari kita sini. lihat kolom komentar, Bu. Saya tahu nih Maung Cimande nih ada mau nanya. Kalau Islam Makhachev Oktober tanding sama Rafael dos Anjos, boleh nggak bahas di sisi sama Pak RT? Gimana ya? Oktober ya. Oktober kan, awan Rafael dos Anjos. Itu jadi main event, Bu. Itu Rafael dos Anjos waktu itu jadi main event, Bu. Setahu saya sih, Bu. Iya sih. Dos Anjos. Saya lihat dulu, Uh, Bung, di Sherdog, Bung. sambil sambil ngeliat juga nih ya kita ya. Rafael dos Anjos versus Makhachev. Oh, enggak, dia jadi di UFC 267. Wah, itu UFC 267 ke UFC 268. Berjejer Kalau nggak salah, tuh ya. iya berjejer, Bung. Gitu buat konten kreator siap-siap tuh bikin bikin konten yang banyak buat Bung obrolan fighter nih yang lagi nonton siap-siap tuh minggu-minggu Obrolan fighter akhir dan bulan. semuanya dari Iya, teman-teman semua, wah itu bakal apa sibuk banget itu. selain berjejer, isinya juga stack card banget, Bung itu. Iya. 268 berapa itu 267 ya? Ya 267 kan sebenarnya lebih ke ini ya, main event penundaan ya, Bung. Seharusnya kan Jan Blachowicz Teixeira kan dari 6 Oktober ini kan, 6 Mm-mm. Oktober gitu. Cuma ditunda karena pindah jadi acaranya jadi di Abu Dhabi, jadinya 30 Oktober. Mm-mm. Tuh ada terus Sterling Peterian juga main di sana, Bu. Bentar, Pemilihan kita sambil sambil kita chat UFC 267. Tapi Makhachev di mana tadi? Nah, Makachev di sebelum Sterling dan Peterian, Bu. Nih, paling enak ya. Sebelum Blachowicz Teixeira, Rafael dos Anjos. Nah, ini dia. Aljamain Mm-mm. Sterling, Amanda Hibas. Nah, Rafael dos Anjos. Kalau saya bilang segini, kalau buat saya ini kartu mantep banget nih. Ini card ini Mm. 267 ini paling mantep nih. Mau dibikin apa tuh mau dibikin ini juga kalau misalnya mau dibikin saya mau bikin breakdown. Ini breakdown ini bisa 3 orang nih. 1, 2, sama 3. Iya, Makashev sama Dos Anjos. Cuman dan di main card aja pun ini ada nih Volkov sama Marcin Tibura. Nggak main-main juga gitu iya, iya. di heavyweight. Istilah redemption mereka ini, pertandingan Betul. redemption. Nah, Hamzat juga main, Bung. Hamzat juga Hamzat itu ya benar di prelim itunya. Makanya bener-bener stack card lah ini. Stack ini bener-bener stack dan ini mungkin kita nungguin Hamzat ini sekarang kita bisa nonton nyari prelimnya gara-gara ini doang nih. Gara-gara Hamzat yang udah Iya, iya. lama banget. Oke, Makhachev lawan Rafael dos Anjos. Kalau menurut saya gini, ini sebetulnya match yang udah agak lama, yang udah ketunda dari dulu. Saya pernah dulu Iya, bikin udah bikin udah video lama udah banget, Bung. ketunda, mau bikin lagi ketunda lagi sampai sampai akhirnya yang porsi dos Anjosnya udah sampai masuk file entah di mana gitu. Tapi kalau kita lihat nih performance-nya Dos Anjos kemarin lawan si Rafael Dos Anjos lawan Felder terakhir kali, itu saya Hmm. juga ngelihat ini orang masih ada apinya sih. Tapi Iya. Makhachev yang waktu saya bikin preview kemarin, yang pertama saya ngecek, itu gayanya udah sangat berubah. Hmm. Kenapa kenapa kok dia berubah? Makhachev yang dulu saya lihat dan Makhachev yang sekarang, itu dia sekarang lebih bisa YouTube menggunakan takedown ya, lebih banyak menggunakan takedown. Hmm. Kalau dulu itu sepertinya dia hanya menggunakan counter takedown. Ya nunggu nyerang masuk. Oh, Lawan ini udah masuk, berani nembak. nembak. Dia berani nembak, berani ke bawah. Waktu kemarin yang fight terakhirnya itu udah ada di kombinasinya. Lu mau tetap berdiri dia akan bawa dia mau masuk ke clinch juga dia akan sabet ke bawah pakai hip throw Hmm. lawan Thiago Moises kemarin lawan Drew Dober dibawa ke bawah disikat juga kan.
Iya, iya. Lain dengan waktu itu ya tentu aja yang kemudian yang waktu itu saya ngelihat itu sampai dengan lawan Davi Amos. Tapi Davi Amos sendiri itu lawan yang breednya juga berbeda. Ini orang juara ADCC, Iya, Abu iya. Dhabi Combat Club. Jadi ya kalau apakah mau dibawa ke bawah beneran ya sampai serius dibawa ke bawah mungkin nggak juga gitu. Mungkinnya ground and pound cabut gitu. Atau kalau udah lemah aja baru di go for the finish. Kalau orang udah kelasnya ADCC. Hmm. So kembali kalau lawan Rafael dos Anjos, lawan Rafael dos Anjos sendiri kalau melihat kemarin dia juga strikingnya kalau saya lihat juga lebih improve. Dia selalu dengan ngandalin pressure ke depan gitu kan. Tapi Iya, kalau misalnya dia nge-pressure terus, harusnya sih kita kalau saya lihat seharusnya Makachev juga bisa handle itu iya, iya. dengan footworknya, dengan masuk ke clinch-nya. Dia punyalah senjata untuk menangani Dos Anjos. Itu yang saya lihat. Nah, kalau saya, Bung, saya kan Hmm. eh, orangnya kalau saya punya fighter favorit, Hmm. tiap dia upcoming fight itu deg-degan banget, Bung. Gak tau kenapa Ya, kalau misalkan kayak zaman Tony Ferguson mau tanding tuh, wah deg-degannya minta ampun. Islam Habib Habib tanding waktu lawan Justin Gaethje, wah itu saya deg-degannya minta ampun. Apalagi waktu nonton kan, mana ya. si Habibnya berani banget lagi adu striking. Saya mikir, aduh bola ke bawah lah, bola ke bawah lah gitu kan. Dan Hmm. Islam Makhachev juga termasuk fighter favorit saya. Tapi dalam pertandingannya ke Rafael dos Anjos ini, saya nggak ngerasa deg-degan apa-apa, Bung. Karena saya ngerasa Rafael dos Anjos ini lewat lah sama Islam Makhachev. Apalagi dalam interview Dustin Poirier di eh, terakhir ditanya kan, menurut kamu ancaman terberat di lightweight ini kira-kira siapa? Dia nggak bilang Charles Oliveira, dia bilang kalau Habib masih tanding, saya rasa Habib. Tapi karena si Habib nggak tanding, ya mungkin Islam Makhachev. Dari pandangan Dustin Poirier aja kayak gitu kan. Berarti ya, ya saya yakin Islam Makhachev, Rafael dos Anjos nih lewat lah sama Islam Makhachev. Islam Makhachev akan bertanding. Karirnya jauh lah di lightweight ini. Setuju. Tapi di sisi lain, ya semoga kutukan radio tempur nggak berlaku lah buat Islam Makhachev. Kutukan radio tempur. Iya, ntar disalahin lagi sama fans Islam Makhachev. Wah, diserang saya. Jangan sampai gitulah gitu. Hmm. Cuman kalau saya ada satu lagi sih sebetulnya agak sangat saya sayangin. Kita balik ke sini. Kalau ke ranking, ini makanya ranking ini penting dibuka terus nih. Hmm, Makasih udah 5, dia lawan 7. Dia baru aja menang. Nah, dia baru aja dipindah ke atas. hmm. Kenapa kok dia nggak ngelawan yang di atas? Benny Leiris kan Bung yang sebenarnya dibilang seharusnya jadi lawan Islam Makhachev kalau dia emang mau nyasar istilahnya number one contender. Soalnya apa gunanya ngelawan orang yang ranking di bawah kita gitu kan. Terus kalau Setuju? misalkan Justin Gaethje udah di booking lawan Chandler, si sang juara udah di booking lawan Poirier, ya tinggal Darius. Tapi kok dibahas pun tidak gitu. Mungkin ini lebih ke ini sih Bung, istilahnya menuntaskan konflik yang udah terlanjur ada gitu. Rafael dos Anjos dan Islam kan udah lama banget kan Bung, tertunda terus, ya udahlah tuntaskan gitu dalam pertandingan ini. Maksudnya jangan sampai jadi kayak ini Habib lawan Tony Ferguson. Iya, kalau kalau itu terkutuk itu Bung, pertandingan terkutuk. Terus mungkin juga ada ini pemikiran aja. Apakah mungkin manajernya sama-sama Ali Abdul Aziz bukan? Si Rafael dos Anjos, Benil oh iya, Darius. sama-sama Bung, sama-sama. Mungkin itu juga salah satu faktornya. Mungkin itu, tapi Hmm. mungkin itu juga, tapi ya we'll see lah gitu seperti Ya, apa. we'll see. Tapi buat saya ini sih fight yang nggak terlalu bagus secara mark nggak secara ranking nggak terlalu Secara bagus ranking, sih untuk Makhachev. secara Tapi kalau ranking. dia misalnya hanya mau aktif, tetap aktif dan secara ranking nggak bagus. Tapi ingat Rafael dos Anjos. Tapi ingat Rafael dos Anjos sendiri dia itu kan juga mantan juara Ya. dan dia pernah nantang gelar di kelas welter. Sehingga Hmm. kalau kita bilang kalau sampai kalah pun itu dia juga sebetulnya ada credential, ada
ini kalau sampai kalah, sampai ini ya Pak, kan kita harus menjaga ada kemungkinan tuh. Iya. Dia pun bukan lawan yang kaleng-kaleng juga gitu. Iya, Jadinya mantan juga bukan juara. nggak jelek-jelek. Kalau jadi posisinya cukup hedge lah. Dia menang kalah, dia nggak akan terlalu bilang apaan tuh gitu, Hmm, overhype atau kenapa gitu nggak akan. ya. Heeh. Posisinya seperti ini. Radio pecinta game bilang radio tempur khusus Tony Ferguson saja kutukannya. Siap. Iya, terus lawan kita bilang iya iya RT bahas teknis aja, jangan prediksi yang menang soalnya pasti kalah kayak Darren Till tadi. Ya benar juga ya Darren Till tadi ya. Iya, Bung. Saya korban hype, Bro. Satu-satunya prediksi satu-satunya prediksi saya yang menarik nih, Bung. Sanhagen Till Kalau kalah gara-gara Pak RT. Pentil kecingkir. kalau ini, Bung, kalau main di Verdi kan kita bikin prediksi kan sistemnya kayak betting lagi kan, Bung. Kita mempertaruhkan XP kita. Poin kita tiap tiap pertandingan dikasih 600. Terus kalau kita ada odds-oddsnya lah, main odds di Verdi ini. Itu tertinggi waktu saya prediksi ini, Bung. Eh, si Curtis Blades lawan Derrick Lewis. Itu kan underdog banget tuh Derrick Lewis, tapi ya itu saya yakin bisa ngeluarin punch punch knockoutnya. Ternyata benar. Tapi ya itu doang yang saya benar. Setelah itu udah salah semua. Aduh, gitu.